Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nazira dengan NPM 160322170. Saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pemberian rebusan daun kelor terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Kelurahan Bangkinang Kota, wilayah kerja Puskesmas tahun 2017. Berikut jurnal acuan yang saya gunakan. Yang pertama, saat ini diabetes tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum dan lebih banyak penderitanya dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 1. Penderita diabetes mellitus tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Berbagai alternatif pengobatan telah dilakukan untuk menanggulangi penyakit diabetes, diantaranya dengan tanaman herbal seperti ekstrak daun moringa, aloe vera, atau lebih dikenal di Indonesia dengan nama kelor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemberian rebusan daun kelor terhadap penurunan kadar gula darah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menambah ilmu pengetahuan bagi petugas Puskesmas Bangkinang Kota tentang penggunaan obat herbal dalam menanggulangi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, diabetes didefinisikan penyakit metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari kelainan sekresi insulin. Penurunan hormon insulin mengakibatkan seluruh glukosa dalam darah yang dikonsumsi di dalam tubuh akan meningkat. Peningkatan kadar glukosa darah disebabkan oleh kerusakan. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak adekuat. Kondisi ini mempengaruhi cara tubuh menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber energi. Kemudian, daun kelor adalah tanaman herbal yang dipercaya memiliki manfaat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Keadaan hiperglikemia pada diabetes mellitus memicu terjadinya autooksidasi glukosa yang menghasilkan ROS. Status oksidan tubuh dapat diketahui melalui pengukuran kadar peroksida lipid melondialdehid dalam darah. Jumlah ROS yang berlebih akan menyebabkan terjadinya reaksi oksidatif, yaitu tidak seimbang jumlah antara radikal bebas dengan autooksidan dalam tubuh. Keadaan ini akan mengakibatkan kerusakan membran sel yang ditandai dengan penurunan oksidan tubuh. Kemudian, kandungan daun kelor. Kadar enzim antioksidan sangat mempengaruhi kerentanan berbagai jaringan pada stres oksidatif dan dikaitkan dengan perkembangan komplikasi dalam diabetes. Daun kelor mengandung antioksidan seperti flavonoid, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga mengandung selenium yang membantu menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan flavonoid dalam bentuk terpenoid dalam daun kelor sangat efektif dan lebih aman dalam menurunkan kadar gula darah. Kandungan antioksidan pada daun kelor membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel oleh radikal bebas. Kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode pra-eksperimen dengan rancangan one group prostate pretest. Dilaksanakan di Puskesmas Kelurahan Bangkinang Kota yang berjumlah 58 orang. Kemudian terdapat dua kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi. Menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar gula darah lebih dari 200 sampai 300 mg per desiliter. Responden kooperatif mengikuti aturan penelitian. Yang kedua, kriteria eksklusi. Responden yang dirawat dalam waktu yang lama, komplikasi dan meninggal. Responden tidak mengkonsumsi obat diabetes. Kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu kadar gula darah responden sebelum dan setelah mengonsumsi rebusan daun kelor.
Data kadar gula darah dikumpulkan menggunakan alat glukometer dengan uji strip, sedangkan data konsumsi rebusan daun kelor dikumpulkan melalui lembaran checklist. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tabel 4.4, diperoleh rata-rata perubahan kadar gula darah setelah diberikan rebusan daun kelor, yaitu sebesar 71,41 dengan standar deviasi 40,77. Hasil uji statistik didapatkan nilai p-value 0,000 atau kurang dari sama dengan 0,05, yang artinya terdapat perbedaan antara kadar gula darah sebelum dan setelah diberikan rebusan daun kelor pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Kelurahan Bangkinang Kota, Wilayah Kerja Puskesmas Bangkinang, tahun 2017. Menurut peneliti, kandungan flavonoid pada daun kelor meningkatkan metabolisme glukosa dan mengubah glukosa menjadi energi. Proses tersebut meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin sehingga kadar glukosa darah menurun. Ekstrak daun moringa atau kelor memiliki aktivitas antihiperglikemik pada daun kelor dengan menghambat enzim alfa-glukosidase yang terdapat pada usus halus. Penghambatan pada enzim alfa-glukosidase menyebabkan penurunan laju pencernaan karbohidrat menjadi monosakarida yang dapat diserap oleh usus halus sehingga menurunkan hiperglikemia postprandial. Penurunan hiperglikemia postprandial berkontribusi pada menurunnya kadar hemoglobin A1C pada pasien diabetes yang juga menurunkan resiko komplikasi rediabe. Konsumsi ekstrak daun kelor yang memiliki efek menurunkan resiko glukosa ke dalam darah pada pasien rediabetik dapat membantu untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Flavonoid yang terkandung dalam daun kelor mampu bekerja sebagai insulin sekretagog atau insulin mimetik yang akhirnya meminimalisir komplikasi diabetes. Penelitian mengenai senyawa fitokimia pada daun kelor menunjukkan bahwa senyawa bioflavonoid yang terkandung dalam daun kelor juga berperan dalam stimulasi uptake glukosa di jaringan perifer sehingga mampu menurunkan glukosa dalam darah. Kemudian terdapat faktor-faktor yang menentukan kadar gula darah adalah keseimbangan glukosa yang masuk dan keluar dari darah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah adalah asupan makanan, metabolisme, dan aktivitas glukostatik di hati. Adapun kesimpulannya yaitu rebusan daun kelor berpengaruh dalam penurunan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 karena adanya kandungan flavonoid pada daun kelor yang bekerja meningkatkan metabolisme glukosa dan mengubah glukosa menjadi energi, sehingga proses tersebut meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.